Memperingati hari ulang tahun Kota Langgur yang ke-10 pada Jumat 8 Oktober 2021, digelar rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. M. Taher Hanubun selaku Bupati Maluku Tenggara dalam sambutannya pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa peringatan ulang tahun Kota Langgur tahun ini masih ada dalam kondisi pandemi COVID-19. Dirinya mengatakan Langgur tetap berdiri kokoh, mampu mengatasi semua tantangan yang ada dan terus maju. Dalam kurun waktu 10 tahun sebagai ibu kota kabupaten, pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh komponen masyarakat terus berupaya mewujudkan Langgur sebagai kota yang layak huni dan nyaman bagi seluruh aktivitas seluruh masyarakat. Ia menambahkan upaya mencapai kondisi ideal adalah suatu jalan panjang yang harus diperjuangkan bersama. Taher menyampaikan tahun 2022 menjadi tahun yang penting untuk membangkitkan kembali perekonomian daerah dengan indikatornya adalah perekonomian Kota Langgur melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat baik pada sektor perikanan tangkap dan budidaya, pertanian, perkebunan maupun koperasi dan UMKM. Hanubun menjelaskan pada tahun 2022 nantinya juga dalam pemerintahannya ia akan menjadikan Kota Langgur sebagai kota kecil yang indah dan memiliki nilai-nilai historis. Selain itu juga akan dibuat landmark Kota Langgur. Bupati Maluku Tenggara itu juga mengatakan perlu sinergi dan kerjasama seluruh stakeholder untuk memenuhi beberapa aspek dalam rangka menjadikan Langgur sebagai kota berkelanjutan yang aman dan nyaman untuk seluruh aktivitas warganya maupun wisatawan yang akan datang berkunjung. Langgur sebagai ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2011. Tahun ini kita merayakan hari ulang tahun Kota Langgur yang ke-10. Tentu ada perbedaan. Ulang tahun kali ini kita semua bangsa Indonesia, bahkan hampir seluruh warga masyarakat dunia masih berada dalam suasana was-was sehubungan dengan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk di Maluku Tenggara dan khususnya Kota Langgur, telah menjadi tantangan yang semakin mendewasakan Langgur sebagai ibu kota, sama seperti tantangan-tantangan lainnya di masa lalu. Langgur tetap berdiri kokoh, mampu mengatasi semua tantangan yang ada dan terus maju. Dalam kurun waktu 10 tahun Langgur sebagai ibu kota, pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh komponen masyarakat berupaya mewujudkan Kota Langgur sebagai kota yang layak huni dan nyaman bagi aktivitas seluruh masyarakat. Upaya pencapaian kondisi ideal adalah suatu jalan panjang yang harus sama-sama kita perjuangkan. Hadirin dan sidang dewan yang saya hormati, tahun 2022 menjadi tahun penting untuk membangkitkan kembali perekonomian daerah. Indikatornya adalah perekonomian Kota Langgur akan dilakukan melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat, baik pada sektor perikanan, tangkap dan budidaya, pertanian, perkebunan maupun koperasi dan UMKM. Selain itu, tahun 2022 juga menjadi tahun untuk menata, mempercantik dan menjadikan Langgur sebagai kota kecil yang indah. Beberapa titik pusat aktivitas masyarakat yang memiliki nilai historis, sejarah dan sekaligus gambaran masa depan Kota Langgur akan kita coba untuk menata mulai tahun 2022. Antara lain kawasan pemerintah daerah, kawasan MSC dan Taman Ziarah, Insinyur Yohanes Arp dan kawan-kawan, landmark dan di Kota Langgur, kawasan kuliner Batuhan, serta penataan kawasan pendidikan Langgur dan sekitarnya. Beberapa hal yang mendapat perhatian sehubungan dengan pengembangan Kota Langgur adalah: yang pertama, infrastruktur jalan yang masih perlu untuk terus ditingkatkan, rehabilitasi ruas jalan utama Kota Langgur maupun pembangunan dan rekonstruksi jalan lingkungan. Yang kedua, penataan revitalisasi kawasan kumuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rumah tidak layak huni yang masih tersebar di beberapa titik di Kota Langgur, yang saya sendiri pimpinan dan anggota DPR yang saya hormati, yang saya sendiri menemui jalan buntu bahwa tanah yang ditinggal oleh masyarakat kita bukanlah milik mereka, maka menyulitkan saya untuk membangun atau menata rumahnya untuk layak huni. Untuk itu dalam kesempatan ini saya mohon dukungan dan bantuan dari
pimpinan dan anggota DPRD. Mari kita bahas bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya. Terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Maluku Tenggara sudah memiliki peraturan daerah untuk perumahan. Untuk maksud tersebut, pemerintah daerah sungguh mengharapkan dukungan penuh dari warga masyarakat Kota Lambur. Hal ini yang mengenai kesiapan maupun teknis lainnya agar dikomunikasikan secara baik dengan suatu niat bersama, yaitu membangun dan memajukan Kota Lambur dan sekitarnya. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, beberapa aspek lain yang sangat diperlukan dalam rangka menjadikan Lambur sebagai kota berkelanjutan yang aman dan nyaman untuk seluruh aktivitas warga. Antara lain, yang pertama adalah aspek keamanan dan ketertiban kelembagaan pemuda. Yang kedua, aspek pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya air, listrik, pengolahan sampah, dan limbah. Yang ketiga, kesadaran untuk ikut menjaga dan memelihara aset Kota Lambur, lampu jalan, taman, dan infrastruktur lainnya. Semua ini perlu untuk dilakukan secara bersama-sama. Wajah Kabupaten